Nah, itu bagasinya, space frame ya. Oke, halo semuanya, berjumpa lagi di channel Ron Production, channelnya penggemar bus Sulawesi. Jadi semalam kita baru tiba dari Makassar sekitaran jam 1, dan paginya kita berangkat lagi balik ke Makassar dari Bahodopi teman-teman. Jadi ini kita estafet, baru tiba berangkat lagi seperti itu. Nah, kalau dari Makassar ke Morowali kita naik PO Madinah Trans. Sekarang atau pagi hari ini kita akan naik PO Adiputra teman-teman, dengan unit terbarunya Grand Captain Avante H8 by karoseri Tentrem seperti itu. Nah, jadi ini sudah mau jam 9, kita berangkatnya jam 9 lewat, dan sekarang itu kita masih lagi nunggu penumpang-penumpang yang datang ke perwakilan. Semoga saja di perjalanan kali ini kita tidak ada hambatan, nyaman juga, aman sampai di Makassar. Mau tahu keseruan trip kali ini seperti apa? Tetap ikutin terus perjalanan Tribus Sulawesi sampai selesai. Nah, jadi sebelum banyak penumpang yang datang ataupun yang naik, kita langsung review aja bisnya teman-teman. Oke. Nah, jadi bus ini dia menggunakan sasis Hino RM 280 ABS Air Suspension yang dibaluti dengan bodi Avante H8 dari karoseri Tentrem edisi Grand Captain teman-teman, dan nomor lambungnya ini 032. Nah, jadi ini kelas Grand Captain-nya itu merupakan inovasi terbaru dari Tentrem ya. Jadi di atas driver ini itu ada seat lagi, seat sleeper, 2 seat sleeper di atas driver. Jadi pas nanti pas depan mentok kaca ini teman-teman gitu, jadi rapat dengan kaca. Nanti kita akan lihat di bagian interiornya. Untuk liverynya warna biru dan ciri khasnya Adiputra, di belakang itu tertulis AP Adiputra. Untuk bagian depannya seperti ini teman-teman, dan seperti biasa kalau di bus Sulawesi dia menggunakan lampu tembak, karena jalan di Sulawesi itu jalan yang gelap-gelap ya dan sunyi, jadi harus menggunakan tambahan pencahayaan seperti itu. Nah, sekedar info, untuk unit ini dia dengan hari ini dia berangkat itu baru yang ketiga kalinya, dan perdana masuk ke Bahodopi. Sebelumnya ini dari Kolonodale, Morowali Utara ke Makassar. Ini perdana dia masuk ke Morowali teman-teman, dan ini race ketiga atau keberangkatan ketiga kalinya bis ini, karena bis ini masih baru banget, serius. Dan saya berkesempatan naik ikut trip di bis ini gitu. Oke. Dan kalau kita ke bagian belakang, tampilannya seperti ini. Yap. Ini entah saya punya firasat atau apa ini. Bis ini kayak tinggi banget. Gitu. Oke. Ini masih mulus, masih ori, belum ada ditambah-tambah lampu-lampu apa-apa gitu. Dan masih bawaan dari harusnya semua, kecuali di bagian depan sudah ditambah lampu tembak. Gitu. Oke. Mari kita ke bagian dalam. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam teman-teman, ini kita buka alas kaki dulu sebelum masuk ke dalam, supaya enggak apa yang namanya becek lah atau kotor.
karena sini berlumpur. Nah, ini bagian interior driver teman-teman. Jadi di atas ini kelas sleeper, di sini, di atas ini gitu. Jadi pengemudi itu atau driver kayak seperti di dalam ruangan gitu, kayak ada di dalam kamar gitu. Nah, ini masih baru banget, ini masih plastik. Ini juga belum dicabut teman-teman, jadi masih baru banget, serius. Dan ini dashboardnya lumayan memberi kesan apa ya, kesan mewah sih sebenarnya, dibalut dengan hitam dan silver seperti itu. Oke. Dan di bagian sini ada kandang macan buat istirahat tempat tidur driver seperti itu. Nah, untuk ke ruang penumpang ini ada tangga di samping. Jadi kenapa dikasih dos-dos begini, supaya tidak kotor gitu. Nah, ini dia bagian ruang penumpang di bis ini. Untuk di bis ini tersedia 3 kelas. Yang pertama, kelas sleeper di nomor 1 dan 2, ini paling depan. Ini yang di atas driver tadi. Jadi di sini agak naik sedikit dan pas-pasan dengan kaca depan. Jadi ini luas banget seperti itu. Cuma ini kalau misalnya ada pohon dari atas, kayak bikin takut juga sih ini. Apalagi dia nggak ada apa namanya, nggak ada besi ataupun palang yang menghalangi kan, seperti itu, seperti kayak di Borlindo lah. Nah, ini kelas sleepernya. Jadi kita selonjoran seperti itu. Gitu. Itu mentok banget tuh sampai di sana itu. Wah. Nah, kalau yang ini kelas yang VIP. Jadi konfigurasinya 21 teman-teman. Ini ada 6 seat sampai di seat nomor 7 dan 8. Selebihnya konfigurasi 22 kelas eksekutif sampai di belakang gitu. Jadi kelas sleeper 12, kelas VIP 6 baris atau 6 seat. Yang bagian tengah sampai ke belakang itu kelas eksekutif. Barisnya 22, 21, 12 gitu. Oke. Ini untuk seatnya by high teman-teman. Oke. Dan ini sudah fasilitas dapat bantal seperti ini. Sini tertulis AP Adiputra. Dapat selimut yang ini pasti berguna di saat malam hari. Dan kita menggunakan legress pisah gitu, supaya lebih panjang lagi kan jangkauan kaki buat selonjoran. Nah, bedanya kelas VIP dengan kelas eksekutif tentu dari seatnya atau kursinya. Kalau untuk yang VIP itu lebih besar, lebih jumbo ketimbang yang kelas eksekutif. Makanya dia konfigurasinya 21, eksekutif 22 karena ini lebih besar seatnya gitu. Di sini juga tersedia armrest dan tempat taruh botol di bagian kelas VIP. Di sini juga tersedia net penyimpanan. Nah, kalau kita buka gini, legressnya di sini bisa taruh tempat sandal teman-teman. Jadi taruh dulu sandal, baru kita taruh kaki kita di sini, gitu. Untuk di kelas eksekutif juga tentu nyaman juga teman-teman. Dia juga sudah menggunakan legress pisah seperti ini. Sudah tersedia armrest juga. Cuma bedanya di bagian tengah tidak ada penyimpanan botol seperti yang di kelas mana tuh VIP gitu. Ya. Cuma kayaknya di kelas eksekutif tidak ada bantal, hanya ada selimut saja. Iya nggak sih? Gitu. Untuk seatnya, ini desain kursinya keren sih, abu-abu, terus kayak ada ornamen-ornamen gitu dicampur krem. Jadi ini keren sih. Dan di bagian belakang sana itu tempat tidur buat kru juga bisa. Gitu. Untuk bagian belakang di sini legressnya sudah legressnya sambung karena sini udah pintu. Orang lalu lalang gitu.
dan sini sudah mentok. Jadi dia menggunakan legaris sambung. Yap, seperti ini. Bagian seat di bis Adiputra yang terbaru Grand Captain. Untuk bagian atas ini ada kompartemen penyimpanan barang seperti ini. Tadi bisa taruh tas ataupun barang-barang kecil lah yang bisa muat di kompartemen atas gitu. Untuk di bagian atas ada lover AC teman-teman. Ada 2 lampu juga 2. Nggak nyala kayaknya, nanti lah di malam kayaknya nyala ini. Ada sound system juga seperti itu. Ini kayaknya sama ya dengan New Armada, hampir sama sih. Terus ini ada juga TV, cuma pasti jarang digunakan sih ini. Oke. Ya seperti ini. Kalau kita duduk, nah seperti ini. Ini masih longgar banget di seatnya, khusus yang di VIP sih. Ini masih longgar banget, taruh barang-barang, tas juga masih muat gitu. Dan di kelas eksekutif juga cukup nyaman juga sih sebenarnya teman-teman, karena seatnya juga udah jumbo kayak ini kan. Kita di seat eksekutif nih, ini masih luas juga teman-teman, dan seatnya juga pas juga, bahkan agak besar lagi ketimbang badan saya. Jadi buat besaran badan ataupun tinggi badan 160 yang sedikit berisi ini masih nyaman banget gitu ya. Wah mantap nih. Ini kita sudah dimundurin, mau siap-siap berangkat. Oke, semoga sampai selamat di perjalanan. Nah. Tepat di jam 9 pagi lewat 17 menit, kita diberangkatkan dari perwakilan PO Adiputar di daerah Kera. Dan semoga trip kali ini tentunya aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan. Nah, sekarang kita akan singgah di perwakilan PO Adiputra di daerah Lalampu, Kecamatan Bahodopi. Dan ini karena masih jam setengah 10, kita cari sarapan dulu karena kayaknya rumah makan ini cukup jauh nanti. Jadi let's go, kita cari makan di sini. Nah sekarang kita sampai di garasinya Adiputra di Lalampu, Kecamatan Bahodopi. Dari Bahodopi itu ada 3 unit yang berangkat. Unit kita dengan 2 unit ini Laksana SR3 XHD Prime 1 dengan yang Sweet Kombi 1 begitu. Dan ada unit dari Kolonodale Merauke Utara dengan dari Bungku. Jadi hari ini ada 5 unit yang keluar dari Morowali ke arah Makassar teman-teman gitu.
sini sudah banyak penumpang yang nunggu dan itu lagi bayar tiketnya. Paling kita berangkat dari sini jam 10 lewat ataupun jam 11 paling lambat. Oke? Nah, jadi karena warung masih jauh makan siangnya, karena kita makan siang di Beteleme, jadi kita makan bakso dulu dengan mie di traktir Bang Eli. Gitu. Nah, teman-teman, jadi Adiputra ini salah satu PO yang cukup banyak digemari oleh masyarakat Morowali untuk berpergian ke arah Makassar dan sebaliknya. Karena hampir setiap hari pemberangkatan pasti yang keluar unit dari arah Morowali itu ataupun dari arah Makassar itu 5 unit, bahkan yang paling banyak ada 7-8 unit satu kali pemberangkatan dalam satu hari. Jadi itu banyak itu. Makanya kalau kita biasanya lintas Makassar Morowali itu paling banyak lihat itu bis-bis Adiputra yang di jalanan, karena mereka itu banyak satu kali pemberangkatan. Biasanya mereka juga rombongan, jadi saling mengekor dan itu. Makanya ini hari ini hanya ada 5 unit yang berangkat dari arah Morowali. Oke. Jadi kita kembali melanjutkan perjalanan ke arah kota Makassar. Tadi singgahnya sekitaran 1 jaman lebih untuk menaikkan penumpang dan juga menaikkan barang. Dan sekarang kita menyusuri kawasan industri di Kabupaten Morowali, tepatnya di Kecamatan Bahodopi. Jadi teman-teman jangan heran, di sini banyak medan jalan yang becek, agak kecoklatan gitu, ataupun agak rusak. Karena memang di sini banyaknya truk-truk besar yang lewat di jalan trans ini. Dari sini jalan mulai menanjak, tinggi dan menikung tajam. Dan kita sebenarnya lewat di pesisir pantai, cuma pesisir pantainya itu tebing gitu. Jadi kondisi jalan itu agak sedikit bergunung, berbukit, dan juga menikung tajam. Dan terlihat Hino RM280 agak sedikit ngos-ngosan pada saat mendaki di sini. Dan memang ini tinggi sih, serius. Tidak pernah masuk bodoh. Lebih mendaki banyak bodoh daripada Bahodopi. Lebih ekstrim pendakinya. Dari mendaki dan menanjak terbitlah penurunan yang tajam. Dan semoga tetap hati-hati dan selalu waspada. Buka itu Bang. Jangan halang pemandangan itu anu. Ini buka supaya jangan halang kalau mau pemandangan tak mafi dia tak. Nah, tuh lihat. Jadi memang sekarang kita itu ada di atas bukit. Jadi ini kelihatan semua ada laut, ada pedesaan. Dan habis kita turun, kita mendaki lagi. Duanya masuk. Ya. Nah, jadi kenapa kita turun dari bus? Karena Om Baso selaku driver itu mau minta tolong untuk ngevideoin atau ngerekam videonya pada saat lagi menuruni tanjakan. Jadi
kayaknya menarik dan kita let's go ngerekam bisnya. Wes, asli sih ini view-nya ini keren banget. Ini langsung ada laut, ada pedesaan, dan langsung ada gunung-gunung gitu. Ini keren banget. Dan setelah ini kita akan memasuki Kota Bungku yang merupakan ibu kota Kabupaten Morowali. Oh iya. Ini bus kami langsung undur gigi ke gigi 1 karena coba lihat di depan itu ada tikungan tajam yang zigzag atau tikungan es, plus di depan itu langsung tanjakan yang tinggi banget. Asli, itu tinggi banget. Jadi ini kita melewati depan terminal Kota Bungku Tengah, dan kemarin saya naik Megamas dari Kota Makassar ke Morowali itu turunnya di sini, dan kemudian lanjut perjalanan naik Bintang Asri dari Morowali Bungku Tengah ke Kota Kendari. Nah, sekarang kita baru sampai di Kota Bungku, ibu kota Kabupaten Morowali, teman-teman. Ini kita singgah di perwakilan karena ada penumpang yang naik dari sini. Gitu. Nah, itu barangnya sementara dinaikin. Oke. Lumayan jauh ya dari Bahodopi ke Kota Bungku, sekitaran jaman lebih lah. Terus jalannya juga naik gunung di pinggir pantai, tapi pemandangan dan view-nya bagus sih. Oke, itu nomornya, teman-teman bisa screenshot yang mau berangkat dari Bungku ke Makassar. Nah, ayo kita kembali ke bus kita. Dan itu sudah ada unit sleeper. Ternyata yang dari Bahodopi itu hanya ada 2 unit. Yang tadi itu dia berangkat besok, yang suite kombi. Gitu. Nah, itu bagasinya, space frame ya, teman-teman. Dari bagasi tembus dan bisa muat motor sekaligus. Gitu. Bahkan itu ada NMAX yang besar, itu bisa dimuat. Itu ada Jupiter. Memang bis sekarang itu bagasinya besar banget, asli. Bisa muat banyak. Bahkan itu di dalam itu ada ban serep, masih muat juga. Wah, mantap sih. Di jam 12 siang lewat 17 menit, kita mulai meninggalkan Kota Bungku yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Morowali. Dan semoga kita bisa kemari lagi dan berjumpa lagi. See you next time Kota Bungku. Sudah berapa? Ini yang keempat kali ini.
Iya. Baru jadi dari mana tanya. Ini lu kok ambil? Jadi guys lu. Iya. Kemana sih sebenarnya nih? Arah kemana sih? Di mana kita sekarang? Kalau teman-teman lihat di depan itu ada yang unik, itu ada eskavator itu banyak banget dan berjajar lurus gitu terparkir, dan ini pasti untuk kegunaan tambang untuk menggali mineral-mineral yang ada di gunung gitu. Dan semoga masih ada gunung yang tersisa untuk di Kabupaten Morowali di masa akan datang. Sekarang kita melewati lagi kawasan industri atau kawasan perusahaan, yang dimana di depan kita itu ada flyover untuk jalur truk unit pertambangan dari lokasi tambang menuju ke lokasi perusahaan gitu. Dan ini sekarang kita melewati di bawahnya, dan ini kalau dilihat cukup besar ya. Nah, ini dia di balik juru kemudi ada Om Baso selaku driver utama atau driver ke-1. Dan driver kedua ada namanya Pak Eli atau kita sebut Om Eli selaku driver kedua. Dan untuk karnetnya ada namanya Bang Rijal, dan satunya aduh udah lupa lagi, minta maaf Pak ya. Dan untuk Om Baso dan Om Eli itu mereka berdua kakak beradik loh. Jadi di satu unit itu yang bawa kakak beradik. Keren sih. Mana boleh aja. Lagi. Dilewati Malores. Kompi. Ada kah? Asik mana lepas? Ini mau masuk Poranda. Iya. Kenapa bos? Dulu kami bos, saya terakhir ini. Dulu kami bos. Nah teman-teman, jadi kita sudah sampai di rumah makan Siwara di Beteleme, Kecamatan Lembo. Jadi di sini kita istirahat makan siang menjelang sore, seperti itu teman-teman. Lumayan sih ini perjalanannya. Tadi ketiduran, dan saya itu tidur di tempat sopir, di bawa tempat penumpang di Kendang Singa orang bilang gitu. Karena mengantuk tengah malam kan, sampai tengah malam baru tidur juga agak larut. Oke, siap. Siap bang, oke. Ayo kita makan dulu. Nah teman-teman, jadi kita sudah makan siang, cuma sudah sore sih sebenarnya. Tadi ada Bintang Zahir dan Bintang Asri, cuma pas kita datang mereka sudah start duluan berangkat. Dari tinggal kita sini sendiri. Jadi kita makan di rumah makan Siwara di Beteleme, Kecamatan Lembo teman-teman. Jadi ini bagian depannya. Jadi kita dari sana
lanjut ke sana lagi. Ya, bersama di Putra Grand Captain. Oke, dari kita lanjut lagi berangkat. Itu kita sudah di kode buat naik. Di sini tidak terlalu luas ya parkirannya. Paling bisa muat 3 bis saja di sini. Dan kita dalam lagi masuk ke daerah Taripa dan Pendolo, teman-teman. Jadi situ setiap penumpang itu buka alas kaki buat naik ke kabin penumpang supaya tidak mengotori lantai gitu. Nah itu kantongan itu. Dari sebelah kaki dikasih kantongan buat taruh alas sendalnya. Di jam 15:42 menit atau di jam setengah 4 lewat, kita kembali melanjutkan perjalanan dari rumah makan Ciwara. Dan di rumah makan ini kita hanya singgah sekitaran 30 menit saja dan kemudian melanjutkan kembali ke arah kota Makassar. Tahu belakang? Sepeda tempatnya. Di situ tempat kamu. Bawa dulu. Iya di. Kalau nggak ada naga mana tenang umpak pak. Kali kompak aja nih, kompak bermasalah warna pink. Warna bayi. Aku aja udah panangin sampai. Karena panangan angin, nak kerap rusak. Tadi mana deh? Ini loh. Kacang maruk. Jalan di lembah. Bukan itu kedua kan naik. Yang terakhir. Anak nangis tas. Mana Didi? Mati ada supir itu nih matu. Kira atau supir bantu di situ. Cocoknya. Kita ini dong. Kita ini anaknya. Jadi nanti itu sudah motor ini. Dulu nggak sama sekali. Masih mulia dulu itu bilang penjala ikan kering di situ. Iya. Dia satu perhatikan di konten itu jadi untuk pegar sekali. Pas sekali lewat mau mobil. Awalnya jauh. Malah jadi tambang semua itu di dalam. Pernah kalau dipikir rawa-rawa. Semua itu. Cara apa? Pasar malam. Kacau apa? Ngapain? Kacau. Kacau. Hah? Kacau. Hah? Tembak. Disandra lagi apa? Pasar macam. Nah, oke teman-teman semua, karena video ini untuk durasinya sudah cukup panjang, jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Dan kita akan lanjut di video yang part kedua. Jangan lupa ditonton ya, hanya di Rams Production, channelnya penggemar bus Sulawesi.